Kita kirimin untuk mencari kategori dari masing-masing item ini Pak. Sales, terus apa ini? Sales, jumlah terjual, sama quantity, sama harga Pak. Nah, nanti kan akan ketemu masing-masing dari sebentar. Akan ketemu masing-masing dari ketiga klaster itu gitu Pak. Nanti tolong dikoreksi ya Pak, soalnya saya minggu lalu nggak ikut full nih. Nanti akan ketemu masing-masing klasternya gitu. Terus kita grouping antara klaster 1, 2, dan 3. Nah, logiknya tahu nggak kenapa di grouping? Kita rank juga sesuai dengan urutan jumlah sales, jumlah quantity, dan total harga. Adam, kenapa grup buy-nya based on sum harga? Contoh atau based on sum? Ya, mohon maaf Pak, tadi ke mute, maaf Pak. Oke, jadi gini, kenapa itu grup buy-nya based on apa? Boleh lihat itu grup buy-nya. Grup buy-nya itu based on cluster Pak. Iya, cluster, oke, manual aggregation. Dia kenapa pilihnya sum? Reason-nya apa? Logiknya? Kalau sales kan harus apa ya? Kita cek berapa total penjualan dia Pak. Kalau quantity juga kan sama, bisa diagregat. Gini, logik yang kita pakai, kita mau menentukan, kan tadi udah punya cluster kan, cluster 0, 1, 2 kan gitu ya. Masalahnya dari cluster ini kita nggak tahu nih cluster mana yang threshold-nya lebih tinggi kan gitu ya kan. Maksudnya cluster mana yang kelompok gini, H itu kan adalah kelompok-kelompok cluster yang kalau kita ngomongin di sales adalah yang sales-nya itu tinggi-tinggi lah. Jadi misalnya mungkin sales-nya di atas mungkin 10 juta misalnya gitu ya kan. Nah yang mediumnya berarti sales-nya mungkin antara misalnya 5 juta sampai 10 juta kan gitu ya. Kemudian yang low-nya berarti yang di bawah 5 juta kan, begitu logiknya ya. Sehingga dengan case ini harusnya kalau kita mau cari threshold, apa yang kita pakai? Aggregation-nya. Pakai min berarti ya Pak? Ya, sorry. Kenapa min? Kan kita mau cari threshold. Kan batas ya. Karena kalau min kan bisa... Pak. Nah, jadi gini, mungkin saya kasih clue sedikit ya. Jadi kita pakai maksimum gitu ya. Karena kita mau ngereng kan. Nanti tahunya bahwa threshold mana yang lebih tinggi, apa namanya, mana yang HML kan berarti thresholdnya kita pilih misalnya maksimum gitu misalnya kan. Nah, kemudian kita rank. Rank itu berarti berdasarkan nilai maksimum tadi kan. Ya kan. Jadi coba oke. Nah, coba kalau itu di show dulu isinya ya. Nah, itu kan kelihatannya. Berarti kan cluster 2 itu adalah cluster low kan gitu kan. Cluster 1 ada cluster medium kan gitu ya, dan cluster 0-nya ada cluster H. Nah, ini salah satu trik ya kan yang harus kita lakukan, karena si K-means ini bisa jadi nanti kalau di run ulang clusternya berubah-ubah. Jadi dan cluster 2 belum tentu lebih tinggi daripada cluster 0 gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi mungkin lakukan juga kepada yang lain. Itu logik aja ya. Ini logik kita ngakalin si siapa namanya K-means-nya gitu ya, supaya kita dapat high, medium, low. Iya Pak. Kalau pakai min tadi belum tentu bisa apa ya Pak? Kalau pakai min harusnya kan? Harusnya secara logik sih bisa, secara logik gitu ya. Cuman ya apa namanya, lebih aman kita pakai batas atasnya gitu kan, atau batas paling bawah gitu sebetulnya kan gitu ya. Karena kita mau carikan threshold ya, pakai min sebenarnya juga nggak masalah gitu sebetulnya, secara umum gitu ya. Oh iya Pak. Jadi grupnya jangan salah ya untuk masing-masing ini juga ya. Kemudian kita rank. Rank juga nih Pak sama. Ya, kemudian logik berikutnya setelah di rank apa nih? Mas Adam, apa yang kemudian dilakukan setelah di rank? Kita harus kasih nama kan, high, medium, low kan, gitu kan?
Iya, Pak. Oke ya, jadi cara yang paling gampang untuk ngasih nama. Pak, ini tadi kurang satu yang di rek. Bisa. Itu kita bisa pakai rule engine, Pak. Ya betul, rule engine berarti kita kasih nama ya, kalau satu berarti low gitu kan, kalau dua medium, kalau tiga berarti high, karena tadi kan ascending. Ascending tadi. Yang apa tadi? Sales. Quantity. Nah, itu tadi diganti semua di grup main tadi kan cuma kayak sama harga. Terus yang kedua ini terus kita bisa join kan yang data tadi, Pak, dengan hasil HTML-nya ini, Pak, yang sudah kita invite. Ya, join, tapi jangan semua dipakai ya. Coba joinnya dilihatkan dulu gimana. Berarti itu yang di-join apa dan apa itu? Pakai ini, Pak, cluster, Pak. Cluster dan... Iya, betul. Cluster dan... Oke, kemudian di kolomnya yang di bawah itu nggak usah semua. Diambil HTML sales-nya aja kan. Ya, dan seterusnya ya. Lanjutnya juga gitu juga. Iya, Pak. Ini tadi lebih ini arraynya berdasarkan cluster berarti. Ya, tadi kan ini. Ini kan itu sisi sini. Cluster 2 dari TS1 benar, cluster 1 satu tadi kan. Jadi sana maksudnya ini setnya dua. Jangan sampai salah ya, join klasternya ya. Atau kalau mau aman klasternya nggak usah dimasukin gitu kan, dia apa namanya. Coba. Ini tadi kita mau bikin alert untuk
Untuk apa Ya, namanya? secara teori kan alertnya akan bunyi kalau dia ketemu antara, jadi di antara 3 yang baru dibuat itu kan ada H ketemu L kan begitu kan ya. Iya. Tulisannya apa ya? Tapi pastiin dulu joinnya betul itu ya, udah betul joinnya ya. Harus. Iya Pak, karena klaster 222, 1L 1L. Tapi kok klaster kedua semua? Terus diapain sih sebenarnya? Jangan juga. Linknya salah mungkin tadi. Di bagian I untuk join-kannya itu. Di joiner. Ada. Engine sendiri. Cluster per cluster. Oh, ya ya. Jadi belum masuk 3 biji nama yang sudah tarik dulu. Yang prediction itu jadi kayak bukan ini yang di sini. Yang di kedua berarti klaster 2 dengan klaster 2, yang di ketiga klaster 3 dan klaster 3 gitu kan di joinnya kan. Iya Pak. Jadi join pertama benar tadi klaster-klaster, nah join keduanya, dan itu sebenarnya intersection aja ya, nggak usah nggak usah satu-satu. Ini ya satu-satu, nanti berarti yang berikutnya adalah dua-dua. Dua-dua. Ini Ya, kayaknya ini Pak, yang keluar itu klaster 2 semua ya hasilnya itu. Nah yang di atas tadi dia nggak usah outer ya, intersection aja kan pasti kan ketemu sebenarnya kan. Oh ya, ada ding ini ada Pak ini Pak. Kita semua clusternya. Ada semua HM. Ya enggak yang bawah mas. Oke. Ini ada semua. Engine cluster. Oh, bingung ini. Ini semua nih. Ya, yang bawah itu clusternya aja. Atau saya semua. Misal kalau kita hubungkan tadi. Nextnya boleh pakai rule engine lagi atau pakai ini dulu apa namanya kolom combiner gitu ya, biar dijadiin satu aja tuh, ya kan? Atau boleh juga pakai string manipulation gitu ya. Pakai kolom combiner atau string manipulation silahkan. Ya ini maksudnya dia supaya apa 3 kolom tadi dijadikan satu kolom combiner ya. Jadi kolom yang 3 tadi di-combine ya, yang HML tadi. Bukan klasternya. Satu lagi. Oke. Kasih nama aja HML apa, combine atau apa, bebas. Oke, boleh. Pakai bebas ya Pak, delimit atau tidak? Ya nggak apa-apa. Ini kan cuma supaya nanti kita di tag ya, setiap kali ada kombinasi H dan L, alertnya bunyi kan gitu kan. Oke. Nah lanjutnya berarti kita bisa pakai rule engine lagi. Nggak, selanjutnya pakai rule engine lagi. Nggak apa-apa, ini ya Pak, biarin aja. Selanjutnya kita rule engine lagi. Oke Pak. Pas ngambil ya. Oke, nah, kemudian tinggal kita pasang kan alertnya kan. Jadi kalau tadi HML clusternya like gitu ya misalnya, nah, jangan sampai dengan kan dia ada kombinasi kan, like gitu ya, like H gitu ya kan. Juga ya dia sama si penjualan sama si sales kan harusnya benar. Ini supaya kayak string itu lah, like. Jadi kalau ketemu huruf H gitu ya, nah jadi like gitu ya kan. Oh, Nah, terus kemudian tanda petik 2 ya, tanda petik 2. Jadi petik 2 bintang H, karena kita nggak tahu hanya ada di mana kan. Jadi petik 2 bintang H.
Cluster Jadi petik 2 bintang dulu, cluster 0 itu kan dia bintang nilainya H bintang gitu kan. Nah kan, bintang. Jadi kalau ketemu H gitu ya, bintang lagi. Oh ya N. Nah sekarang kalau ketemu L gitu ya sama. Jadi tapi kita kan nggak tahu posisinya ada di mana ya kan, H sama L-nya kan gitu kan. Oh iya Pak. Jadi petik 2 bintang H bintang. Petik lagi gitu ya, yang L juga sama. Tapi logiknya ngerti kan Mas Desi Adam ya, kenapa begini ya kan? Masa kalau setiap kali ketemu Pak, huruf H kalau dan gitu, L gitu, maka dia alert gitu, kasih aja. Pakai petik jangan lupa ya, alert gitu misalnya. Ya, Pak. yang lain, jadi yang lain ya sisanya berarti true gitu kan. True itu maksudnya sisanya gitu ya, true. True-nya diisi misalnya terserah oke gitu, misalnya apa terserah aja. Oke, kasih nama alert boleh. Nah, kemudian coba di run. Nah, lihatin hasilnya. Udah keluar belum? Di sorting coba yang paling kanan. Coba alertnya udah keluar belum? Klik alert. Udah Pak. Oke ya, keluar ya. Oke. Aman ya, Mas Adam ya. Mas Krisno, jadi ini sukses Mas Krisno ya. Tapi kita pasti dulu berapa yang di alert Pak Satrio. Mesti ada 30 row yang di alert ya. Lotnya berapa ya? Oke, dipastiin dulu betul. Berapa row itu? Oh iya ini. Row filter Ini ya, terakhir. row filter alert ya. Oh ya, raw filter. Row filter yang alert saja ada berapa? Ya, ada berapa yang kena alert ya. Tidak alert ya, berarti diambil yang alert ya. Oke, silakan 30. Yes, alhamdulillah. Ya, betul ya. Pak Satrio. Oke, lulus Pak Sukriso ya. Jadi lulus dan dapat hadiah juga. Oke, silakan Mas Adam ditulis idenya. Oke.